Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Rafli Kusumajaya, kelas 3 di 4 ALB dengan NLP 1310171058. Saya akan menjelaskan terkait proyek akhir yang akan saya ajukan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada yang saya hormati Bapak Iyar Sutejo MT selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Rahma Prelian Evilinci STMT sebagai dosen pembimbing 2. Dan yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen pembimbing yang berada pada seminar proyek akhir ini. Di sini saya akan mempresentasikan judul dari proyek akhir saya, yaitu rancang, bangun, dan monitoring data converter sebagai penstabil tegangan dengan kontrol PI berbasis Internet of Things. Yang kali akan saya bahas adalah latar belakang. Latar belakang dari proyek akhir ini adalah dengan meningkatnya kebutuhan akan energi listrik, maka dibutuhkan pula sumber energi listrik alternatif. Dan salah satu sumber energi listrik alternatif yang saat ini sudah diteliti dan diaplikasikan sebagai pembangkit listrik yaitu kincir angin. Kincir angin berfungsi untuk merubah energi kinetik angin menjadi energi mekanik berupa putaran poros. Putaran poros tersebut kemudian digunakan untuk beberapa hal sesuai dengan kebutuhan, seperti memutar dinamo atau generator untuk menghasilkan listrik. Kincir angin dibagi menjadi dua tipe, yaitu turbin angin sumbu mendatar atau horizontal axis wind turbine dan turbin angin sumbu vertikal atau vertical axis wind turbine. Salah satu faktor penghambat dari pemanfaatan energi angin menjadi energi listrik adalah tidak optimal rancangan sistem pembangkit listrik tenaga angin yang disebabkan oleh kecepatan angin di Indonesia relatif berubah dengan cepat, sedangkan daya yang dapat diserap oleh pembangkit listrik tenaga angin responnya relatif lambat. Maka diperlukan suatu alat untuk mengontrol tegangan keluaran agar stabil. Konverter merupakan salah satu solusi untuk menangani permasalahan tersebut. Konverter yang akan digunakan yakni zeta converter. Pemilihan zeta converter merupakan pengembangan dari konverter buck boost dengan menghasilkan ripple tegangan keluaran yang rendah dan polaritas yang sama atau tidak terbalik dengan polaritas tegangan masukan pada konverter. Untuk sistem monitoring akan menggunakan IoT atau Internet of Things. IoT sendiri adalah jaringan dari benda-benda yang saling terhubung satu sama lain melalui internet dan berkomunikasi secara mandiri tanpa campur tangan manusia. Kemudian adalah tujuan dari pembuatan proyek akhir ini, yaitu yang pertama adalah tujuan umum. Sebagai persyaratan akademis menyelesaikan studi pada program studi Teknik Elektroindustri program D4 di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Yang kedua adalah tujuan khusus. Tujuan dari proyek akhir ini adalah untuk mendesain MPPT atau Maximum Power Point Tracking yang mengimplementasikan metode proporsional integral atau PI sebagai kontrol dan menstabilkan tegangan dari turbin angin yang menggunakan IoT sebagai media komunikasi. Kemudian setelah itu adalah rumusan masalah. Dalam proyek akhir ini ada beberapa hal yang menjadi rumusan masalah. Di antaranya adalah yang pertama, bagaimana cara menjaga dan mendapatkan daya kerualan dari vertical axis wind turbine yang stabil menggunakan permanen magnet synchronous generator. Yang kedua, bagaimana mendesain zeta converter yang dapat menaik turunkan tegangan serta memiliki efisiensi yang baik. Kemudian, batasan masalah. Pada proyek akhir ini, permasalahan mengenai wind turbine sebagai charging baterai 12 volt akan dibatasi sebagai yang pertama, turbin angin yang digunakan adalah vertical axis wind turbine. Yang kedua, baterai untuk charging adalah 12 volt. Yang ketiga, konverter yang digunakan adalah zeta converter. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah metode yang digunakan adalah MPPT atau Maximum Power Point Tracker berbasis proporsional integral. Kemudian penelitian yang pernah dilakukan sebagai referensi pengerjaan proyek akhir ini. Yang pertama, jurnal dengan judul Perancangan Zeta Converter yang dilengkapi Power Factor Correction pada aplikasi pengaturan kecepatan motor Brushes DC yang disusun oleh Andika PN, Heri S, dan Muhammad A. Penelitian ini menjelaskan tentang sistem perancangan Zeta Converter. Yang kedua, paper dengan judul Rancang Bangun Kincir Angin Pembangkit Tenaga Listrik Sumbu Vertical Savonius Portable menggunakan generator magnet permanen yang disusun oleh Yusuf Ismail Nahkoda dan Korul Saleh. Penelitian ini menjelaskan tentang pembuatan dan desain dari kincir angin pembangkit listrik menggunakan permanen magnet generator. Yang ketiga, jurnal dengan judul Maximum Power Point Tracking atau MPPT ada sistem pembangkit listrik tenaga angin menggunakan buck boost converter yang disusun oleh Muhammad O dan Rifai RB. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana MPPT bisa digunakan untuk membangkit
tenaga angin yang berbasis boost converter. Dalam proyek ini diperlukan suatu metode untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Maka direncanakan langkah-langkah pengerjaan alat. Dari keseluruhan metode yang telah dirancang diharapkan dapat memaksimalkan pelaksanaan proyek ini. Dapat dilihat pada gambar pertama adalah perencanaan dan observasi, kemudian pembelian alat dan bahan, kemudian studi literatur, kemudian konsultasi dosen pembimbing. Setelah itu pembuatan sistem kontrol, kemudian pengujian dan evaluasi. Jika sesuai dengan perencanaan maka akan dibuat laporan dan selesai. Kemudian akan saya jelaskan blok diagram sistem sesuai dengan blok diagram yang saya buat. Pada proyek akhir ini dibuat sebuah alat untuk memaksimalkan daya keluaran yang dihasilkan wind turbine dengan menggunakan metode MPPT berbasis proporsional integral atau PI. Wind turbine yang digunakan adalah vertical axis wind turbine. Terdapat juga sensor arus dan sensor tegangan pada sisi keluaran wind turbine dan sisi keluaran dari konverter. Microcontroller berfungsi menerima input analog dari sensor tegangan dan sensor arus pada sisi keluaran wind turbine. Kemudian mengubahnya menjadi digital lalu akan diproses ke dalam metode IoT atau Internet of Things, yang dimana bisa melakukan kontrol dan monitoring melalui Android. Hasil dari algoritma tersebut berupa sinyal PWM yang digunakan untuk switching MOSFET pada rangkaian data converter sehingga didapatkan daya maksimum dari wind turbine untuk menyuplai baterai yang berkapasitas 12 volt. Karena tegangan keluaran maksimal yang dibutuhkan hanya 14,4 volt, maka input panel wind turbine akan diturunkan oleh data converter. Kemudian adalah perencanaan wind turbine dan permanen magnet synchronous generator. Ya, bisa dilihat dari gambar. Ini adalah spesifikasi dari vertical axis wind turbine yang akan saya gunakan. Kemudian dalam proyek akhir ini saya juga menggunakan baterai 12 volt. Kemudian untuk konverternya saya menggunakan data converter. Dan untuk microcontroller yang akan saya gunakan adalah STM32F4 yang nantinya juga akan menggunakan IoT untuk mendisplay keluaran arus, tegangan maupun daya. Kemudian adalah pengolahan data hasil outputan dari wind turbine, dan pada outputan converter akan masuk ke masing-masing ADC. Dan yang terakhir yang saya akan memaparkan tentang jadwal kegiatan yang akan saya lakukan. Untuk pertama adalah studi literatur yang akan dilakukan pada bulan 1 dan kedua. Kemudian melakukan perancangan yang dilakukan pada bulan pertama sampai ketiga. Kemudian untuk pembuatan alat diperkirakan dilakukan pada bulan 2 sampai bulan keempat. Kemudian untuk pengujian alat yang dilakukan pada bulan 3 hingga ke 10 yang bersamaan dengan eksperimen dan analisa untuk penyusunan bukunya. Yang untuk penyusunan bukunya dilakukan pada bulan ke-10 hingga ke-12. Ya, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.